Yang terbelakang lah. Itu Bapak berdoa selamat melayani. Salomo dan kebijaksanaannya. Shalom. Siapa tidak kenal Salomo? Kalau di sekolah minggu pasti tahu. Raja yang lebih memilih minta kebijaksanaan, bukan kemewahan, kekuasaan dan popularitas dari Tuhan. Tuhan tanya dia, mau? Kau bisa apa? Hartakah? Kekuasaan, teritori, popularitas, kalau yang tidak Tuhan, saya minta kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, permintaannya tidak umumnya, tidak populer, bahkan mungkin terkesan bodoh untuk ukuran kondisi hari ini. Ya, orang lagi banyak minta dukungan, minta suara, minta sembako, minta bantuan proposal pembangunan, gitu ya, minta masuk sama nona, ya, mintanya cepat lamar, gitu. Apa permintaan kepada Tuhan? Tuhan minta kaya, Tuhan minta berhasil, Tuhan minta sehat dan seterusnya. Umumnya kan begitu kan? Umumnya. Tapi Salomo tidak. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kemudian menganugerahkan kepada Salomo hikmat dan kebijaksanaan. Dengan pemberian Tuhan itu, karunia itu, Salomo kemudian menjalankan pemerintahannya di tengah bangsa Israel. Israel kemudian menjadi bangsa yang tidak hanya besar dari segi jumlah, ya, tetapi juga mereka kaya dan sekaligus sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain, ditakuti, berani orang sama Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, kunci keberhasilan pemerintahan Salomo bukanlah pada apa yang ada dalam diri Salomo, melainkan apa yang Allah anugerahkan dalam diri Salomo. Beda ya, bukan apa yang Salomo punya, bukan apa yang hebat dalam diri Salomo, tetapi karena apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, sehingga Salomo bisa punya, bisa hebat, bisa berhasil, bisa unggul dan seterusnya. Karena Tuhan yang menganugerahkan kepada dia hikmat dan kebijaksanaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal itulah yang Salomo tuangkan di 2 ayat bacaan kita. Dan seterusnya saudara. Seluruh kitab Salomo bicara tentang nasihat, hikmat dan kebijaksanaan. Tapi khususnya bacaan kita. Masih terbuka Alkitab, betul? Tidur? Masih terbuka Alkitabnya? Masih. Karena mesti dicek begitu. Kalau pendeta jarang cek, jarang tanya-tanya, nanti dikira aman-aman saja. Gak tahu tidur. Sampai mana tadi? Maka Salomo menuangkan nasihat dalam 2 ayat ini tentang keberhasilan yang dia dapat dia raih
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, Bapak, Mama, kita perhatikan kata berpeganglah pada perkataan dari perintah. Berpeganglah. Kata berpeganglah dalam bahasa Ibrani itu shamar. Ini artinya maknanya menjaga, mengawasi, melestarikan. Jadi bilang berpeganglah itu bukan berpeganglah lalu pegang dari punya orang, oh, pakai tangan. Berpegang. Bahasa Ibrani samar itu berarti menjaga, mengawasi, melestarikan. Dalam nasihat ini Salomo mau bilang, anak-anak, kalian diminta untuk tidak sekedar mendengar dan mengingat, tetapi sekaligus bertanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, melestarikan, atau memelihara perkataan dan perintah orang tua. Ini kan nasihat dari Bapak kepada anak. Jadi ketika dikatakan berpeganglah pada perkataanku, ini berarti dengar, jaga, pelihara, lestarikan. Perkataan dan perintah orang tua itu tidak boleh diabaikan. Ini bukan kata biasa. Ini firman yang tinggi. Dipakai kata memelihara, ini berarti membutuhkan usaha yang terus-menerus dalam menjaga perkataan dan perintah itu tetap ada dan hidup di dalam diri. Jika perkataan dan perintah orang tua dalam hal ini bacaan kita, perintah dan perkataan dari Bapak, kalau kita mau andaikan itu seperti kelapa sawit, maka anak-anak harus rajin memberi pupuk. Harus menjaga supaya hama tidak merusak. Kalau ada hama harus dibasmi, dilawan, ditentang, dimatikan. Menjaga kondisi, apa namanya itu? Cincin kan lingkarannya? Oh, piringan. Salah tuh kan. Kalau usah dibahas ya. Pokoknya jaga dulu sekitar piringan itu. Makanya kalau duduk di situ. Ya, ya. Ada lagi istilahnya proning ya. Itu apa ya? Malu dia sejauh. Jaga itu pula apa? Atau jangan ganggu itu. Tidak hanya merusak pandangan ya Bapak Mama ya. Di sinar kasih rajin kasih turun kalau 3 bulan sekali. Kalau ada kegiatan-kegiatan besar pun udah turun Bapak kasih atur itu. Supaya rapi. Itu pandangan mata, belum lagi dampaknya bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Semua ini dilakukan supaya kelapa sawit tetap hidup dan menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau kelapa sawit saja begitu masuk kok tidak sayang? Terhadap perkataan dan perintah yang disampaikan oleh orang tua, maka anak-anak harus menjaga, memelihara, mewaspadai, ada gangguan, ada serangan, gitu ya. Ada pengaruh yang tidak baik, yang tidak tepat, tidak cocok, harus dilawan. Jangan ikut, harusnya. Lalu kemudian apa yang menjadi perintah dan perkataan orang tua tidak didengar. Omong saja, omong tadi, omong ya bapak mama mulut berbusak orang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, keluar telinga kanan. keluar. Bagus kalau keluar di kanan, keluar pulang di kiri. Orang Makassar bilang togeang. Yang Makassar tahu. Kalau orang sini bilang apa? Yang tuli-tuli. Orang mana lempo. Nggak dengar kok. Masuk, keluar, masuk, keluar. Rajin-rajin bersih-bersih ya. Supaya dengar, terima yang bagus. Yang kedua, kata yang dipakai, kalimat yang disampaikan, simpanlah dalam hati dan jaga seperti biji mata. Bukan HP ya, biji mata. Hal ini memperlihatkan kepada kita, simpanlah dalam hati, ini seperti barang berharga, disimpan. Dalam bahasa Ibrani kata simpan itu shapan. Artinya
artinya atau maknanya menyimpan atau menyembunyikan, sama seperti orang yang menyembunyikan barang berharga miliknya. Mama simpan di mana? Di jari. Tidak disimpan di pamer kok. Siapa mau simpan? Ada mama simpan mas? Iya. Di pamer. Barang berharga disimpan dengan baik-baik. Kenapa? Karena berharga. Dijaga. Diperhatikan. Bukan sekedar taruh begitu saja, buang lempar begitu. Buang lempar begitu, siapa datang ambil anak. Ya, kalau berharga pasti disimpan. Taruh di tempat yang baik. Tidak usah diperhatikan. Simpan, taruh di tempat yang baik, kalau perlu jika perkataan dan perintah harus disimpan dalam hati, itu berarti bukan sekedar tahu, ya anak-anak muda, melainkan perkataan dan perintah orang tua itu ada dan hidup dalam diri anak-anak. Aku punya presbiter kode ibu sini. Oke, mantap. Percuma garis alis buat tertutup gitu ya. Sampai di mana? Supaya tersimpan. Ditaruh di jalan, ditaruh di tempat yang bagus. Perkataan orang tua ini bukan barang sambil lalu, lewat saja. Tuhan bilang, taruh di tempat yang baik, dijaga. Bahkan dikatakan seperti biji mata. Kalau dalam ilmu kesehatan, pupil itu punya fungsi yang luar biasa. Kalau rusak pupil mata ini bisa mengakibatkan tidak hanya matanya rusak, tapi bisa jadi seluruh kehidupannya ada dalam kegelapan, tidak bisa lihat. Bisa bayangkan orang mau berjalan, ya, mengarahkan langkahnya tapi mata buta, kira-kira sampai di tempat pesona, sampai di tujuan tidak. Butuh orang lain untuk memimpin kehidupan. Maka kalau perkataan dan perintah diandaikan seperti biji mata, berharga, dijaga, dirawat. Karena kalau perkataan dan perintah orang tua itu tidak dijaga, tidak dirawat, ini seperti hilang biji mata. Mau hilang biji mata? Pernah rasa? Belum. Pernah rasa? Mau rasa? Tidak. Tidak ada masa depan. Tidak ada kehidupan. Bagaimana bicara tentang keberhasilan? Tidak mungkin. Yang terakhir, Bapak Mama, perkataan, perintah, ajaran atau nasihat yang dipakai dalam bacaan kita, ini menunjuk pada kata emer dalam bahasa Ibrani, yang berarti ucapan atau kata, bisa juga ajaran atau perintah, artinya sejajar. Ada kata lain juga yang dipakai dalam bahasa Ibrani, mitzvah namanya. Ini menunjuk pada perintah-perintah yang ditetapkan dalam kitab Taurat. Ini mencakup hukum dan perintah Tuhan yang mengatur kehidupan orang Israel dalam keteraturan, dalam kebaikan. Maka ketika orang tua dalam hal ini Bapak ditempatkan sebagai penyampai, ya, perkataan, perintah, ajaran, nasihat, maka yang dimaksudkan adalah orang tua, bapak menyampaikan perintah, perkataan, nasihat, dan ajaran kepada anak-anak bukanlah kehendak pribadinya yang dinyatakan, pikirannya, kepentingannya, melainkan apa? Perintah Allah yang mengatur tatanan kehidupan, baik dalam keluarga, kemudian gereja, lalu pada akhirnya di tengah masyarakat. Bukan kehendak pribadi yang harus dipahami dalam kehidupan anak-anak, tapi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita menilik Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, tidak usah saya buka, saya sudah baca di rumah, saya kasih tahu saja di sini.
Kalau Bapak, Mama, saudara-saudara buka Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, perintah di sana, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan itu Tuhan kita Allah yang esa. Lalu kemudian diperintahkan, apa yang kusampaikan kepadamu ini teruskan kepada anak-anak, ajarkan dalam rumah, waktu duduk, waktu jalan, waktu baring, waktu berdiri, alungkan di leher, ikat di tangan, taruh di tiang-tiang pintu. Maka kalau kita membilik bagian itu Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, orang tua tidak hanya mendapatkan kuasa untuk menyampaikan perintah. Bayangkan kan, bapak-bapak, perkataannya, perintahnya harus dengar anak-anak. Jaga, pupuk, lestarikan, tidak boleh mati. Harus seperti barang berharga, kalah dari HP. Maka kepada orang tua, bapak-bapak secara khusus, kuasa itu diberikan Tuhan adalah untuk menyampaikan, tidak hanya untuk menyampaikan perintah, melainkan juga memiliki tanggung jawab. Orang tua dalam hal ini bapak-bapak harus menjadi teladan dari tiap perintah. Dengan kata lain, berani omong, berani bikin. Bahkan sebelum omong, bikin dulu, baru bilang kepada anak. Dengan kata lain, orang tua dalam hal ini bapak-bapak harus lebih dahulu melakukannya, baru kemudian anak-anak meneruskan, melanjutkan. Inilah kunci keberhasilan, kunci kehidupan yang diajarkan, diteruskan Salomo kepada seluruh bangsa Israel. Tentu saja dengan harapan supaya kesuksesan, keberhasilan, kehidupan yang Tuhan berikan melalui pemerintahannya ini akan terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya di Israel. Bukan karena Salomo hidup terus, bukan karena Salomo yang memerintah, bukan karena Salomo yang banyak uang, bukan karena Salomo yang punya rekan dan relasi yang besar, bukan. Tetapi ketika anak-anak Tuhan hidup dan berpegang pada perintah Tuhan, mendengar, menjaga, merawat, dan meneladankannya dari generasi ke generasi. Maka melalui firman Tuhan ini kita belajar. Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya pilih di bapak-bapak dulu. Harusnya bapak-bapak bangga sebagai laki-laki dalam rumah tangga. Bukan karena bapak gaji besar, lalu yang kerja cuma jadi buruh harian lepas, tidak perlu dibanggakan. Bapak-bapak bangga karena bapak-bapak hebat, jaga, masih sehat, badan kekar. Lalu yang mulai loyo, mana? Hadir, yang rambut agak putih masuk PKLU, ya, jalan pakai tongkat, lalu kemudian merasa tidak dihargai atau menerima perlakuan yang tidak berharga. Kenapa bapak-bapak mesti bangga? Karena firman Tuhan hari ini memperlihatkan betapa mulianya menjadi seorang ayah, seorang bapak dalam keluarga. Tuhan menempatkan laki-laki dalam rumah tangga sebagai bapak dengan kuasa yang besar. Anak-anak harus tunduk dan mendengarkan setiap perkataan ayah. Bahkan dari sikap dan perilaku anak-anak yang mau mendengar, memelihara, hidup dan menghidupkan perkataan ayahnya, bapaknya di sepanjang kehidupan, mereka akan memperoleh kehidupan itu sendiri. Masa depannya dijamin dalam kebaikan. Saya tanya dari sini di kamu orang di tempat duduk, siapa yang kepala angin dengan bapak? Berdiri cepat. Oh, tidak tahu kepala angin.
Orang itu kan datang kepala angin. Orang memasak tahu kepala angin. Itu kepala batu. Datang kepala batu. Tukang melawan juga tidak tahu. Yang tidak suka dengan kebenaran, dia juga tidak tahu. Siapa anak-anak dalam buku, khususnya yang pemuda itu. Siapa di antara kami yang punya hubungan dengan Bapak, ya, tidak sejahtera. Pokoknya macam kucing dan Tikus. kucing dan tikus, ya, kucing dan tikus. Siapa? Malu? Malu. Malu. Tapi kalau melawan, Tidak malu. pemalu. Kalau mengaku malu, tapi kalau bikin paling bukan. Siapa di antara kalian dalam malas sekali dengar kalau kamu? Saya tidak ngomong mama ya, nanti kalau PKP lagi undang saya ngomong lagi dari mama. Nanti nanti tanya gitu, saya ngomong bapak, saya ngomong mama, sebentar nenek, babi, oma, ibu, saya. Siapa? Ada? Bapak kita satu dari sini. Harga diri, kalau ada di perintah, harus bisa memberkati. Saya kasih banyak. Banyak. Muka-muka munafik dong. Jadi harus berbangga. Ya. Di sini dong tidak angkat tangan, nanti di rumah baru dong angkat Bapak kepala. Anak ngomong sampai kalian bilang tuh. Bahkan karena orang tua belum ngomong langsung ngomong. Karena itu teknik pembenaran ini. Jadi kalau ada dua orang berselisih, dia ngomong paling banyak, hati-hati. Itu dia. Bisa jadi dia pelaku. Karena dia cuma tahu ngomong, dia tidak bisa buktikan. Oh, saya kayak ini. Ada orang takut dan dia ngomongan. Dia cek mana dia punya bukti. Itu teknik. Maka kalau ditangkap di polisi baru ngomong, jangan terlalu banyak ngomong. Polisi sudah tahu. Itu kira-kira ini bang ngomong ini aktif. Jadi jangan cara ke sana. Tidak mau mengaku. Kita biar ke polisi. Bukan sama urusan. Ada yang berbeda di sini terus. Perhatikan. Firman bilang Keluaran 20 ayat 13. Berapa itu? Hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Tidak ada dibilang hormati ayah dan ibumu kalau bapak banyak uang, kalau mama kasih kamu orang punya, tapi kalau bapak tidak kasih, kalau mama cerewet banyak, injak saya lupa batas leh. Sekarang banyak, jadi berkelahi cuma gara-gara urusan rokok. Anak bunuh, mau. Perkara-perkara seperti itu. Ketika tidak hidup, mendengar, memelihara, merawat, menyimpan di tempat yang baik, melihat nasihat perkataan orang tua itu sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, percayalah kehilangan kehidupan. Tuhan tidak akan pernah memberkati apapun yang akan datang. Dalam rumah saja tidak tahu hormat. Bagaimana kalau Tuhan kasih berkat? Bisa-bisa luka diri, bikin diri dia punya malu, dia punya senang. Dan itu kecenderungan yang ada pada manusia. Adam dan Hawa dikasih tanah sepotong, gitu. Dikasih makan yang cukup, hidup sini ya, makan saja apa yang kamu makan, tenang. Tidak ada bilang rawat ini kebun, pohon, tidak. Tuhan sudah siapkan semua sungai, aliran yang baik, nanti pohon tumbuh sendiri. Hewan-hewan itu dia cari makan sendiri, manusia tinggal tahu pakai saja. Karena sudah dapat tanah sepotong, dapat makan, dapat minum, Tuhan bilang jangan makan ini buah ya. Kan tidak makan itu buah, tidak mati dong. Tidak kelaparan, kan yang lain boleh dimakan. Cuma itu satu barang itu saja. Ya, memang kecenderungannya tidak mau dengar. Bantah.
Pemuda, mau hidup atau tidak? Mau hidup atau tidak? Kalau tidak mau, kita selesaikan di belakang, cepat. Mau hidup atau tidak? Mau berhasil atau tidak? Mau lulus sekolah atau tidak? Masih sedikit. Sedikit yang sekolah. Oh ya, ketinggal sedikit yang sekolah ya? Oh, iya. Yang lain putus sekolah? Putus. Kalau mau, firman Tuhan hari ini katakan, yang pertama-tama ada. Iman bertumbuh dari pendengar. Fungsikannya di telinga. Ya, jangan anggap enteng yang keluar dari ini bapak-bapak pemulung. Ya, kuasa Tuhan bekerja dari mereka punya mulut. Apa yang keluar dari mulut mereka itu kehidupan buat kau. Itu masa depan yang baik buat dunia. Itu belajar. Kasih baik telinga. Kalau ada di antara kalian masih bermusuhan dengan bapak-bapak, simpan dendam dan sakit hati, saya yang ibadah minggu ya, bukan pelayanan khusus. Pulang dan lakukan perdamaian supaya kamu orang dapat kehidupan. Bapak-bapak, Tuhan kasih di mulut bapak-bapak kuasa yang besar. Omong satu kata itu berdampak buat mereka punya kehidupan. Hati-hati, tanggung jawab dengan apa yang diomong. Jangan yang keluar dari mulut adalah Maki. keruh binasa. Coba ganti kalau sudah bilang durian. Coba lah. Semangat. Coba ganti. Karena di tiap perkataan yang keluar dari mulut itu ada kuasa. Ada banyak anak-anak yang kami layani di Sinar Kasih Barat. Ketika masuk dalam pelayanan khusus, cari duduk kami pastoral anak-anak remaja kelas katekisasi waktu sebelum mereka peneguhan, didapati kenapa ini anak nakal, kenapa ini anak bisa masuk terlibat dalam pergaulan bebas, seks bebas, cari akarnya. Punya pembawa. Kalau bapak apa namanya? Kalau mama kalakor. Kalau bapak? Pembina. Apa itu? Kalau mama kan istilahnya pelangor. Pembina. Apa itu? Mama pelangor, bapak-bapak pembina. Saya kira pembina apa itu? Pengambil orang. Jangan. Kenapa anak-anak lalu kemudian pacaran ganti pacar dan melakukan perilaku seks menyimpang? Bapak-bapak yang bikin apa? Bapak-bapak yang bikin. Subikin bangga lah. Kita rumah. Ada yang mengajar. Kita cita-cita untuk berbeda. Kita fokus di sini. Bapak mama di Sinar Kasih kami lagi tertibkan. Ada warga jemaat yang hidup bersama. Kalau di STT di urusan belis ya, misalnya belis belum beres, jadi lari ke sini, dan sama-sama di sini. Kami datang. Kenapa belum menikah? Kami harus di sini. Itu mau pendeta karena anu belis begitu. Dan kalau memang karena belis, saya pulang untuk cari uang dulu di sini, baru balik lagi di sana. Dan kenapa perempuan itu? Jadi tinggal sama-sama. Kunjungan satu kali. Kunjungan kedua kali tanya, mau aku udah keluar ya. Kunjungan ketiga kali saya bawa siapa bapak mau? Saya aja berkunjung bawa siapa? Kami bawa kepala desanya dan polisi. Surat pernyataan dan tangan itu. Sama bapak kali. Kalau tidak kami sampai tanggal ini pulang. Dia pulang. Saya tidak bilang bahwa saya tidak pusing dengan urusan adat. Gereja tidak pusing dengan urusan adat. Tidak. Ada beberapa pasangan
dalam pelamaran gereja dibaca, kami hadir, dikasih arahan. Tapi jangan bersembunyi di balik itu untuk bikin dosa. Lalu bilang semua dosa itu boleh dilakukan, tidak ada itu. Kita bekerja tiap hari berdoa supaya Tuhan berkati di pelayanan, baru kamu orang yang di situ bikin dosa. Ya, bagaimana Tuhan memberkati? Karena tidak ada kehidupan. Kalau tidak belajar untuk mendengar, Bapak yang Tuhan Yesus kasih. Dalam pelayanan Yesus itu banyak yang ditemukan. Sakit hati, akar pahit yang berujung pada kenakalan remaja dan pemuda itu berangkat dari rumah. Dan yang bikin itu orang tua, termasuk bapak-bapak. Makanya tidak heran kalau setiga ayat 20 dan 21 itu bicara anak-anak hormati orang tuamu. Tapi di bawahnya ditulis bapak-bapak jangan sakiti hati anaknya. Kesuksesan dan masa depan anak-anak tidak hanya menuntut tanggung jawab anak-anak, tapi juga orang tua. Dalam hal ini orang tua. Jangan bikin diri di dalam rumah tangga. Perkara kita yang cari uang. Perkara Alkitab bilang hormati perempuan, mama-mama tunduk. Kalau laki-laki berhormat, bapak-bapak bikin diri. Papa kok istri lu, papa kok tahu? Tahu. Bapak tahu? Tahu. Pasti orang itu. Papa kok itu apa pak? Pukul. Pukul cuma pukul begini kan? Papa kok itu bagaimana? Palu. Iya tuh. Macam film anak-anak kartun dulu. Apa itu? Bapak itu tidak kartun ya. Sekarang kartun banget. Aku buat mulai dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki bergerak semua. Tuh, dari dalam sampai luar balik dalam. Apa itu kita kerja? Cilakanya kita bikin itu siapa lihat? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Mereka. Begitu masuk rumah tangga, mereka bikin yang sama. Karena orang tua kasih contoh. Maka firman Tuhan hari ini, kalau anak-anak harus menjaga hidup mereka di ujung lidah Bapak, maka Bapak di ujung lidah menuju Tuhan mau kami jaga. Kalau iman bertumbuh dari pendengaran, maka pendengaran yang bagaimana supaya iman itu bertumbuh? Ketika perkataan yang baik keluar dari mulut, hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, dan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Kesuksesan anak-anak membutuhkan keteladanan orang tua. Apa yang kita kerja hari ini bapak-bapak, jangan tunggu 10 tahun. Ini hari saya menanam kira-kira 10 tahun ke depan ini barang dari apa ya? Di dalam Tuhan itu kepastian. Kalau hari ini tanam yang baik, maka 10 tahun ke depan kita akan menua yang baik. Nah kalau hari ini saja pemalas, apa tadi? Pembina. Aku sudah kejar. Pembina lah apalah gitu. Penipu. Saya tidak anti dengan orang yang suka minum bapak-bapak. Yang salah. Saya tidak anti. Saya punya suami dulu mantan peminum. Dulu ya. Yang peminum itu sampai mabuk-mabuk jatuh di jalan itu. Saya bapak tuh sampai jatuh di jalan. Waktu itu kami belum ketemu. Saya tidak tahu dia bagaimana dia model tahu. Dia jatuh di jalan. Saya tidak pernah wajar dia pun mantan-mantan itu bagaimana. Dia rambut tuh. Karena nanti saya asik di rumah berarti ya. Tidak. Iya kan? Saya tidak anti. Saya tidak bilang juga bapak-bapak pergi minum tidak. Saya tidak suruh juga. Tapi jangan ini. Kadang-kadang hal lain di luar dari diri kita yang kita mau masuk di diri kita yang tidak dari Tuhan, kalau kemudian itu jadi Tuhan, jadi rasa dalam kita punya kehidupan. Kita lupa.
bahwa sebelum itu barang masuk sudah ada Roh Kudus. Bapak-bapak yakin ada Roh Kudus dalam diri? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Kenapa lebih banyak roh dari kudus? Rokok itu kan pabrik di sana, tahu? Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Tuhan tahu. Jadi sebelum barang-barang itu masuk, Tuhan sudah ada dalam diri. Kadang-kadang yang sudah ada ini yang ditinggal, tidak dipakai. Cari segala macam dari luar. Isi, itu yang hancurkan kehidupan. Pulang dan lakukan firman Tuhan. Kalau anak-anak mau berdamai dengan bapak-bapak, ya bapak-bapak juga berdamai dengan anak-anak. Saya tutup dengan satu kisah. Ini yang merubah pandangan saya. Masih bisa ya? Masih. Masih lama jam makan siang. Jam 12 kan? Jam 1. Jam 1? Iya. Lebih lama di sini. Saya tutup dengan cerita. Ini pengalaman pribadi saya. Dari situ, bukan berarti sebelum saya tidak mencintai orang tua, tidak. Tapi saya jauh lebih menghormati orang tua. Jadi sekali waktu saya kecil-kecil, saya tidak pernah lihat saya punya bapak dan mama bertengkar, berkelahi, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Dalam gambaran masa kecil orang tua itu penuh dengan hidup yang rukun bapak dan mama. Kami susah makan nasi dengan garam, saya pernah. Makan nasi dengan minyak jelantah, sisa goreng ikan, saya pernah. Makan nasi kosong, saya pernah. Tidak makan nasi, belum pernah. Belum pernah. Pasti enggak. Karena nasi pembagian dari kantor bapak pegawai negeri sipil yang dulu, sekarang tidak ada ya PNS dibagi-bagi beras ya, dulu masih ada dapat beras. Jadi saya sudah kuliah, sudah memasuki tingkat akhir. Sekali waktu seperti pagi, saya punya bapak bertengkar dalam kamar, bertengkar dulu. Ini kan anak apa namanya, mau jadi pendeta. Kenapa begitu ini? Jadi saya ketok pintu, mama, mulai lagi aku marah mama, kita ganggu, apa? Jadi paham biasa. Jadi saya akhirnya saya dan bapak bertengkar, kami bertengkar juga. Saya juga tidak mau kalah, saya mengambil juga dan bapak. Karena tidak ketemu ujungnya, saya sakit hati bapak pukul saya. Saya pindah tinggal rumah. Kebetulan di dosen lagi ada acara, saya pergi di rumah dosen. Saya cuma bilang buat mama, saya pergi dosen ke rumah. Mama sunat itu sebentar. Tidak berapa lama, belum ada 1 jam. Telepon bunyi, dulu belum ada HP, ya. Apalagi masih seperti miskin kiri dan saya tidak ada HP. Telepon bunyi di dosen kunjungan. Angkat telepon, dosen bilang, Loli, dari rumah telepon. Saya tanya sama dosen sebelum jawab, siapa bapak? Bapak telepon. Sapu dalam hati mendidih. Bapak tidak seperti mulai ini orang berubah lagi. Ini dia cari satu kelemahan. Saya jaga diri bisa terus itu. Habis bangsa. Sapu bapak. Di ujung sana saja. Terus bapak, non, kau di mana? Saya di satu rumah. Kenapa? Bapak pun, kapan kau pulang? Nanti tuh, kenapa? Terus dia bilang, non, bapak minta maaf. Bapak sudah tahu. Ayo, seketika itu juga rasa kaki saat itu sudah sampai di rumah. Saya punya bapak lebih besar dari bapak anaknya. Bapak saya orang Ambon, bapaknya mamanya orang Alur. Bisa bayangkan, besar, tinggi, jalan keriting. Laki-laki jalan keriting ini bilang buat saya, no, teman-teman. Yo, tapi kata itu yang bikin saya sampai hari ini respect. Bukan hanya kepada orang tua saya, tapi kepada setiap orang yang mau sportif dan gentleman. Kalau salah, minta maaf ya anak. Kadang-kadang yang saya itu dulu, tidak, Pak,
habis bertengkar anak ini dong, ada tegur di ya suami kalau di dalam kamar. Nah, tahu apa kesalahannya? Iya kakak begini. Ya sudah, bapak juga minta maaf ya, mama juga minta. Maka selesai di situ persoalan. Tidak jadi maka satu lagi ceritanya ya, kan tadi ada singkat tuh ceritanya. Iya. Satu lagi ya. Satu lagi. Nah, ini bukan pengalaman saya. Walaupun ini cerita. Jujur ini bukan satu pengalaman. Jadi ini pengalaman atas siapa punya, saya bawa saja ceritanya. Anak pendeta, bapak presbiter. Tapi anak tugas di luar kota, tidak tinggal satu rumah dalam kapal. Sekali waktu pulang, cuti. Dengan motornya, hati senang mau pulang. Dari jauh dia muncul dari belakang rumah. Dari jauh dia, ini apa putih-putih di pohon mangga belakang rumah. Tiba-tiba di pohon itu, dia mulai pikir, mangga berbuah apa sih? Putih banget. Ini mangga berbuah apa sih? Dia tiga, rupanya apa yang putih-putih itu apa? Gulungan kertas. Ambil satu buka. Tahu apa isinya? Angka. Rupanya berdua ada tekuni urusan pasang nomor. Sekarang sudah ada ya? Sudah ada ya? Masih ada kok pasang nomor di sini? Saudara? Saudara? Yang di Gedung Baru masih ada? Yang mana orangnya? Hadir? Nggak usah bilang namanya, bajunya saja, warna apa? Yang di Gedung Baru, ada? Tidak ada. Rupanya ini urusan pasang nomor. Ya, anak masuk. Mama, ya anak. Itu kertas perlu di pohon mangga apa? Tahu kok bapak berurusan, mama tidak mau. Mama sudah tegur, bapak tidak mau. Katanya demi masa depan. Mangga berbuah kapas. Anak dulu makan. Selesai makan dia berdiri. Mama saya pamit. Mau pergi mana? Cerita ini. Luar sebentar. Mau pergi ke cerita dan nenek di sebelah. Dia putar, dia pergi warung, beli bensin, satu botol. Anak ini putar, lewat belakang. Baru mulai dia kumpul daun-daun kering sekitar pohon mangga tuh. Baru dia siram, lalu kertas habis tidak ada yang tinggal, daun-daun kering, mangga jadi hitam. Bapak, anak habis bikin kerasuan, mama, saya pamit jalan dulu di teman. Tapi nanti kalau bapak tanya bilang saya, bilang deh, bapak pun, bapak sampai, masuk. Kenapa bapak? Sampai suami jadi tumpang jadi hitam begitu. Mana timbul kertas-kertas? Ini tahu. Siapa bikin? Tanya. Dia pukul orang datang. Bapak tanya. Dia pulang. Mama bilang, pulang bro. Suham malam jam 9 ke 10 anak pulang dari tetangga masuk rumah. Waktu ada itu diam-diam. Anak mau pulang ayam kampung satu tetangga kasih buat dia dong. Dia taruh dia mau bilang mau makan, dia mau kasih bersih. Terus mama dia sudah mau kasih. Jangan, nggak usah mama, jangan. Kasih biar bapak, biar dia rasa. Kasih bersih. Anak bilang bapak kasih bersih. Baru mulai duduk bicara. Bapak, saya punya tugas kasih tahu yang benar. Di jemaat, bapak punya tugas sama sebagai presbiter. Lalu bagaimana pelayanan ini bisa jalan kalau yang dikerjakan seperti ini? Maka setiap penyampaian kata yang keluar tidak lagi punya kunci. Kenapa?
Oh, bukan karena khotbahnya tidak bagus, bukan karena pelayanan tidak bagus, tapi karena apa? Tuhan tidak berkat. Angkat kaki dari sini, angkat kaki, angkat tangan. Siapa yang kelakuannya, perkataannya tidak sesuai dengan perilaku. Satu ibu dapat penglihatan, ini cerita. Ini cerita paling terakhir. Ibu ini dapat penglihatan. Dia masuk surga. Di sini kasih tahu ini, saya sudah kali cerita ini, saya tahu terbang. Saya tahu lagi cerita ya. Tahu, bantu saya. Saya tahu siap memang bukan ibu. Siap. Ini ibu jalan-jalan, dia bilang dalam mimpi, saya diajak jalan-jalan ke surga. Keliling-keliling surga itu bagus dia bilang. Tapi ada satu hal yang menarik dan menjadi tanda tanya ketika ada satu kamar yang dikunci dengan rapat. Karena penasaran, lalu ibu tanya, malaikat, itu apa? Kamar itu boleh lihat? Boleh. Malaikat buka kunci, buka pintu. Tahu di kamar itu isi apa? Mulut. Banyak sekali mulut dalam kamar itu. Mulut ada. Itu kamar beribut, makanya beribut. Ini tanya, ini sama punya bibir semua nih. Sama punya bibir. Tahu malaikat bilang apa? Siapa punya mulut? Bapak-bapak gitu ini. Nah itu saya campur saja. Ini orang Kristen punya mulut, termasuk PKB. Dia tanya, kenapa cuma mulut? Badan lain mana? Putus masuk neraka. Kenapa? Karena cuma mulut bersaksi, tangan, kaki, badan tidak bikin sesuai dengan Mulut. kesaksi. Yang cuma tahu omong, ya, yang tahu omong. Nanti dipanggil, tidak dipanggil lagi Bapak Manigi, tidak dipanggil Bapak Nanlogi. Itu Bapak siapa? Bapak TM. Apa itu TM? Kayak minyak. Itu bukan Bapak Lona, itu bukan Bapak Nyong. Bapak Pendeta, itu bukan Bapak Bisa. Tapi kalau dengan mereka kami bisa berlalang. Tentu ini Bapak lain tidak pulang dari itu Bapak. Sekali Bapak Lona, itu Bapak Bisa. Oh bukan, ganti nama. Bapak siapa? Bapak Uka. Apa itu? Khusus. Ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada masa depan kita. Ingat, di ujung lidah Bapak-Bapak, Tuhan kan kuasa. Lalu kemudian menghadirkan kehidupan. Ingat anak-anak, orang-orang muda, di telinga yang mendengar, imanmu bertumbuh, kehidupan Tuhan bertumbuh. Selesai khotbahnya, waktunya melaksanakan khotbah. Tuhan menolong kita. Selamat ulang tahun PKB dan Gerakan Pemuda GPIB maju karena kehidupan kita yang benar. Di dalam amin. Dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau